Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami bersama dari kelompok 2 mengenai teori perdagangan luar negeri. Langsung saja, perdagangan luar negeri atau biasa dikenal dengan perdagangan internasional memang sangat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Yang dimaksud dengan perdagangan internasional merupakan sebuah kegiatan transaksi jual beli dilakukan antar negara meliputi jual beli barang dan jasa. Perdagangan internasional dilakukan oleh dua belah pihak yang berasal dari negara berbeda melakukan kesepakatan bersama. Jadi teori perdagangan internasional ini terdiri dari dua teori, yaitu teori kaum merkantilis dan teori kaum klasik. Jadi satu persatu saya akan jelaskan, yaitu mengenai pertama kali teori kaum merkantilis. Jadi teori kaum merkantilis ini pertama kali berkembang sekitar abad ke-16 dan ke-17. Dan teori merkantilis ini pertama kali ditemukan atau dikemukakan di Eropa. Jadi yang dipelopori oleh Colbert Thomas, Monsieur Johnsia, Ching, dan lain sebagainya. Jadi teori merkantilis ini menggambarkan pemerintah berperan sebagai pelaku utama dalam bidang ekonomi sehingga terjadi ekspor lebih banyak ketimbang impor pada perdagangan internasional. Sumber kemakmuran dari teori merkantilis ini yaitu dari logam mulia dengan dicapainya surplus ekspor di atas impor dengan cara sebagai berikut. Jadi terdiri dari 3 cara. Saya akan sebutkan. 1. Meningkatkan ekspor dan membatasi impor. 2. Memperluas di daerah jajahan untuk mendapatkan logam mulia atau bahan mentah murah. Dan ketiga, mendapatkan hasil monopoli dalam perdagangan. Jadi itu dari penjelasan teori kaum merkantilis. Jadi langsung saja bagian B, teori kaum klasik. Jadi teori kaum klasik ini terdiri dari 8, yaitu memiliki kesimpulan yang terdiri dari 8. 1. Barang dagang terdiri dari 2 jenis dari 2 negara berbeda. 2. Ongkos produksi dianggap tetap. 3. Ongkos transportasi diabaikan. 4. Teknologi tidak berubah. 5. Tenaga kerja menjadi dasar teori nilai. 6. Faktor produksi tidak boleh melampaui batas negara. 7. Terdapat persaingan di pasar barang dan pasar faktor produksi. Dan ke-8 distribusi perdagangan tetap. Nama saya Agus Nur Hefizar. Saya akan melanjutkan pembahasan materi yang kedua, yaitu perkembangan ekspor di Indonesia. Perkembangan ekspor di Indonesia sejak tahun 1987, ekspor Indonesia mulai didominasi oleh komoditi non-migas, di mana pada tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh ekspor migas. Pergeseran ini terjadi setelah pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan dan diregulasi di bidang ekspor, sehingga meningkatkan produsen untuk meningkatkan ekspor non-migas. Pada tahun 1998, nilai ekspor non-migas telah mencapai 83,8% dari total nilai ekspor Indonesia. Sementara pada tahun 1999, peran nilai ekspor non-migas tersebut sedikit menurun menjadi 79,88%. Hal ini berkaitan erat dengan krisis moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Nah, pada tahun 2000 terjadi peningkatan ekspor yang pesat, baik untuk total maupun tanpa migas. Namun, peningkatan tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada tahun 2001, total ekspor hanya sebesar
56,320,9 juta US dollar, menurun 9,34%. Demikian juga untuk ekspor non-migas menurun 8,53%. Di tahun 2003, ekspor mengalami peningkatan menjadi 61,58,2 juta US dollar atau naik 6,82% dibanding ekspor tahun 2002 yang sebesar 57,158,8 juta US dollar. Kondisi ekspor Indonesia dewasa ini mengutamakan ekspor bagi Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, seiring dengan berubahnya strategi industrialisasi dari penekanan pada industri substitusi impor ke industri promosi ekspor. Konsumen dalam negeri membeli barang impor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik menjadi sesuatu yang sangat lazim. Persaingan sangat tajam antara berbagai produk. Selain harga, kualitas, atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Dan di tahun ini, seperti yang dilansir oleh BPS dalam laporan soal kinerja ekspor dan impor Indonesia selama periode April 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US dollar 18,48 miliar pada April 2021. Angka tersebut mencetak rekor tertinggi sejak Agustus 2011 yang sebesar US dollar 18,64 miliar. Tidak itu saja, hingga sektor industri pengolahan hasil tambang dan pertanian mencatat kenaikan yang signifikan sepanjang periode Januari-April 2021 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Masing-masing naik 25,96%, 19,66% dan 15,75%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffiana Ramadan. Saya di sini akan menjelaskan tentang tingkat daya saing. Daya saing adalah suatu konsep yang umum digunakan di dalam ekonomi yang biasanya merujuk kepada komitmen terhadap persaingan pasar dalam kasus antar perusahaan dan keberhasilan dalam persaingan internasional dalam kasus antar negara. Kekuatan daya saing sebuah bangsa negara ekonomi ditentukan oleh sejumlah pilar yang masing-masing mempunyai daya saingnya sendiri. Jika daya saing dari satu pilar rendah, maka kondisi tersebut akan miring. Walaupun pilar-pilar yang lain mempunyai daya saing tinggi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat daya saing negara. Pilar utama penentu daya saing negara ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah daya saing alam fisik yang meliputi sumber daya alam, iklim, luas dan lokasi. Yang kedua adalah daya saing perusahaan yang meliputi tenaga kerja, bahan baku, pengusaha dan input lainnya. Yang ketiga adalah daya saing inovator atau inventor meliputi universitas, lembaga litbang, serta infrastruktur pendukung. Yang keempat adalah daya saing pemerintah yang meliputi pejabat serta keuangan. Dan yang terakhir adalah daya saing masyarakat yang meliputi budaya, sejarah, hukum, sikap, sifat, serta modal sosial. Kendala tingkat daya saing meliputi infrastruktur yang terbatas menghambat dan mengurangi tingkat efisiensi dalam distribusi, faktor produksi maupun output. Infrastruktur yang buruk menghambat masuknya investasi asing. Yang kedua adalah iklim berusaha.
Iklim berusaha yang tidak kondusif berarti iklim berinvestasi yang kurang kondusif di mana salah satunya mengurangi niat masuk penanam modal asing. Yang ketiga adalah teknologi dan inovasi. Perlunya peningkatan daya saing dengan sumber teknologi baru dan kemampuan negara perusahaan menyerap dan memanfaatkan teknologi baru tersebut. Yang terakhir adalah sumber daya manusia. Teknologi baru, kegiatan inovasi, dan penemuan baru tidak bisa terjadi tanpa adanya sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas tinggi. Ya, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kurang lebih, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.